Kalau kita bicara soal pertanian padi di Indonesia, nama Subak tentu sudah tidak asing lagi. Subak bukan hanya dikenal sebagai sistem irigasi tradisional khas Bali, tapi lebih dari itu, ia adalah sebuah kelembagaan sosial yang sudah terbukti mampu bertahan ratusan tahun. Lewat Subak, para petani belajar tentang kebersamaan, gotong royong, dan bagaimana mengelola pertanian dengan adil serta berkelanjutan. Tapi pertanyaannya, bagaimana Subak bisa tetap relevan di era modern ketika pertanian harus berhadapan dengan tantangan agribisnis? Nah, disinilah buku penguatan modal sosial Subak dalam pertanian padi berbasis agribisnis, karya Gede Sedana memberikan jawabannya. Buku ini secara mendalam membahas tentang pentingnya modal sosial dalam menguatkan sistem pertanian berbasis Subak. Modal sosial yang dimaksud mencakup kepercayaan, norma sosial, dan jaringan sosial yang terjalin antar petani maupun antara anggota Subak. Ketiga hal ini ternyata bukan sekadar budaya, tapi juga menjadi fondasi yang mendorong sikap, pengetahuan, dan partisipasi aktif petani dalam kegiatan agribisnis. Artinya, modal sosial bukan hanya menjaga harmoni sosial, tapi juga punya peran nyata dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Struktur buku ini terdiri dari 6 bab yang saling terkait. Di bab pertama, pembaca diajak untuk memahami mengapa penguatan modal sosial menjadi begitu penting dalam menghadapi perubahan zaman di sektor pertanian. Bab kedua menjelaskan konsep modal sosial itu sendiri dan bagaimana perannya dalam agribisnis. Bab ketiga lebih fokus pada Subak sebagai kelembagaan tradisional yang punya mekanisme partisipatif, sehingga petani tidak hanya ikut serta, tapi benar-benar terlibat dalam pengambilan keputusan. Bab keempat menguraikan elemen-lomen modal sosial dalam sistem Subak seperti rasa saling percaya, kepatuhan pada norma, dan kekuatan jaringan sosial serta bagaimana semua itu memperkuat kegiatan agribisnis. Di bab kelima, penulis membahas strategi dan dinamika pemberdayaan, termasuk penyesuaian kelembagaan Subak agar bisa tetap adaptif dalam menghadapi tantangan baru. Bagian ini juga mengulas kekuatan dan kelemahan Subak, sehingga pembaca bisa melihat gambaran realistis tentang apa saja yang bisa ditingkatkan. Bab terakhir ditutup dengan refleksi tentang bagaimana Subak bisa terus berperan sebagai motor penggerak pertanian padi berbasis agribisnis di Indonesia. Yang membuat buku ini menarik adalah pendekatannya yang tidak hanya akademis, tapi juga praktis. Artinya, selain bisa menjadi referensi bagi mahasiswa atau peneliti, buku ini juga relevan untuk praktisi pertanian, pengurus Subak, maupun pembuat kebijakan. Semua dibahas dengan tujuan yang jelas. Bagaimana kita bisa memberdayakan petani, memperkuat kelembagaan tradisional, dan memanfaatkan modal sosial untuk mendukung pertanian yang berkelanjutan, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi Anda yang peduli dengan masa depan pertanian Indonesia, terutama di sektor padi, buku ini sangat layak dimiliki. Ia bukan hanya menyajikan teori, tapi juga menawarkan solusi nyata. Bagaimana Subak bisa menjadi model kelembagaan lokal yang mendukung pembangunan agribisnis modern. Dapatkan segera buku penguatan modal sosial Subak dalam pertanian padi, berbasis agribisnis karya Gede Sedana, di www.terbitkan.sai, dan mari kita lihat bagaimana kearifan lokal bisa menjadi jawaban atas tantangan pertanian masa depan.